Selamat pagi, salam inspirasi. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang suatu hal yang mungkin tidak disadari, akan tetapi selalu ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu adalah masalah? Jadi kali ini kita akan beri judul Masalah adalah Sekolah Kehidupan. Jadi kita harus memposisikan masalah itu sebagai sekolah untuk kita bisa naik kelas, untuk kita bisa menjadi yang terbaik dengan cara menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi, dengan menyelesaikan semua masalah yang muncul, apakah itu masalah di lingkungan kita atau masalah pribadi kita, dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan cara menggunakan aturan hukum, dengan cara mengacu kepada kitab suci, dengan cara menggunakan ilmu pengetahuan, atau dengan cara merefer kepada pengalaman-pengalaman masa lalu kita atau masa lalu orang lain, atau kita bisa menyelesaikan masalah dengan cara mencari sesuatu cara yang baru untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Oleh karenanya kita jangan pernah lari dari masalah, jangan pernah mempermasalahkan yang bukan masalah, apalagi mencari-cari masalah. Orang besar teruji ketika menemui masalah besar. Orang pintar teruji ketika menemui masalah yang sulit. Sedangkan orang bijak teruji ketika menemui masalah yang sulit. Lalu kita bincang-bincang, kenapa masalah itu sama dengan sekolah kehidupan? Yang pertama adalah masalah itu harus diselesaikan sesuai dengan aturan, ya, baik aturan yang maha kuasa maupun aturan yang dibuat oleh negara ataupun adab dan etika serta budaya yang berlaku di lingkungan kita. Sama seperti orang sekolah. Orang sekolah juga ada aturannya, ya, ada adab dan etikanya, dan segalanya yang sama dengan kita ketika kita menghadapi masalah. Lalu yang kedua, masalah itu harus diselesaikan dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Ya, sama persis dengan sekolah. Sekolah kita mencari ilmu. Dengan mencari ilmu, dengan dapat ilmu kita menyelesaikan soal-soal ujian sehingga kita bisa menyelesaikan masalah yang ada di ujian. Lalu yang ketiga adalah masalah itu kadangkala hanya bisa diselesaikan dengan kita mengadakan riset atau penelitian. Ketika terjadi COVID-19, semua orang bingung, tidak ada obatnya, belum ada vaksinnya, lalu diadakan riset sehingga ditemukan vaksin untuk mengatasi masalah COVID-19. Jadi sama persis dengan sekolah. Lalu yang keempat, kenapa kita katakan masalah itu sama dengan sekolah, adalah ada kalanya penyelesaian masalah itu kita perlu berdiskusi dengan orang lain, kita perlu berkolaborasi dengan orang lain, dan kita perlu meminta bantuan orang lain atau bertanya kepada orang lain. Itu sama persis dengan sekolah. Orang sekolah, anak sekolah juga bertanya kepada guru yang dia tidak mengerti, walaupun sudah ada buku, walaupun sudah ada penjelasan dari guru, ada kalanya kita belum mengerti dengan sempurna, akhirnya kita bertanya atau kita diskusikan dengan sesama teman kita. Lalu yang kelima, kenapa masalah itu kita samakan dengan sekolah adalah orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah yang lebih sulit, dia akan muncul sebagai juara, sebagai pemenang. Ya, begitu juga dengan kehidupan manusia ini. Orang-orang hanya akan menjadi orang besar ketika dia mampu menyelesaikan masalah yang besar. Lalu berikutnya adalah orang-orang yang tidak mampu menyelesaikan masalah, maka dia akan stagnan atau tinggal kelas. Ya, orang akan naik kelas ketika dia mampu menyelesaikan masalah. Lalu berikutnya, kenapa masalah kita posisikan sebagai sekolah adalah orang-orang yang lari dari masalah, maka dia akan turun kelas. Ya, ada orang-orang yang pengecut, ya, yang tidak mau menerima kenyataan lalu lari dari masalah, apakah itu dengan lari kepada narkoba atau lari kepada hal yang negatif lainnya, maka orang itu akan menjadi turun kelas. Jadi sama persis dengan orang sekolah. Lalu hal berikutnya, kenapa kita katakan masalah
sama dengan sekolah adalah masalah akan selalu ada dan akan selalu datang menghampiri kehidupan siapapun, sama persis seperti orang sekolah. Orang yang sekolah harus selalu menerima ilmu, harus selalu menyelesaikan masalah-masalah atau persoalan-persoalan atau soal-soal ujian yang ada di sekolah. Lalu kami yang terakhir adalah hanya orang-orang bermasalah lah yang suka mempermasalahkan yang bukan masalah atau mencari masalah. Demikian sharing kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita selalu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita temui dalam kehidupan kita dengan baik, sehingga kita bisa menjadi lebih baik dan naik kelas. Semoga ada manfaatnya. Salam inspirasi.